Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Meski saat ini Buria sedang tidak enak badan, tapi alhamdulillah insya Allah Buria masih tetap bisa untuk menemani anak-anak belajar. Buria di sekolah, anak-anak di rumah ya. Jaga kesehatan dan semangat kita. Semoga apapun yang kita usahakan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, pastikan terlebih dahulu ya, anak-anak sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, sudah memakai seragam, dan pastikan untuk sudah menyiapkan alat-alat tulis kita ya. Sebelum itu juga marilah kita berdoa, semoga apapun yang kita pelajari, yang kita bahas hari ini, yang akan anak-anak lakukan, itu bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kehidupan anak-anak juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah siap? Insya Allah sudah siap ya. Kita memasuki pembelajaran hari ini. Adapun garis besar pembelajaran hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan pertumbuhan nyamuk. Jadi anak-anak akan diperkenalkan kembali dengan daur hidup dari hewan yang pada hari ini adalah berkaitan dengan nyamuk, dan ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan nyamuk ya, karena banyak sekali. Yang kedua yaitu membuat poster tentang nyamuk. Yang ketiga, memberikan saran sesuai dengan permasalahan. Dan yang keempat, menghitung perkalian bersusun. Untuk yang pertama, kita coba mengenal nyamuk ya. Nyamuk bernafas dengan trakea, bergerak dengan cara terbang, alat geraknya berupa sayap ya. Yang pada gambar ini memang dalam keadaan tidak terbang, sayapnya terlipat seperti itu. Berkembang biak dengan cara bertelur, dan sekali bertelur dapat menghasilkan ratusan telur. Jika kita kenal lebih detail ya, pada pertumbuhan nyamuk dimulai dari fase telur. Berikut ini ada beberapa contoh, ini dari gambar nyata ya. Jadi ini adalah telur nyamuk yang berwarna hitam yang ditunjuk oleh ujung pensil. Telur ini biasanya diletakkan oleh induk atau nyamuk dewasa di atas air. Jadi dia mengapung di atas air seperti pada saat larva ini, tapi dia menggantung ya di atas air. Sekali bertelur, induk nyamuk ini mampu bertelur sebanyak 300-an telur dengan kurang lebih ukuran di bawah 1 mm, sangat kecil ya. Nah, setelah 1-2 hari, telur dari nyamuk ini menetas menjadi larva atau yang kita sebut dengan jentik. Jadi kalau anak-anak melihat ada genangan air yang di dalamnya itu ada nampak seperti cacing, atau kalau orang Jawa bilang uget-uget ya. Nah, itu merupakan larva dari nyamuk. Nah, ketika anak-anak melihat hal yang sedemikian, bisa langsung ditumpahkan airnya ya. Karena ketika jentik nyamuk itu tidak berada lagi dalam air, dia akan mati saat itu juga. Oke, pada usia 8-10 hari masa jentik, larva ini bernafas menggunakan ujung ekornya ini, ujung ekornya bagian atas ya, yang menempel dengan permukaan air. Setelah 8-10 hari, jentik atau larva ini berubah menjadi pupa, masih di air juga. Nah, pupa ini berlangsung selama 1-2 hari saja. Setelah 1-2 hari sudah menetas menjadi nyamuk yang biasa menghisap darah. Nanti biasanya kalau anak-anak digigit nyamuk ya, itu ada bekasnya ya, bentol, itu karena tipe mulut dari nyamuk ini nih, yang bagian ujung yang beri tunjuk, yaitu menusuk menghisap. Jadi ujung mulutnya ini menusuk pada bagian kulit kita, setelah itu menghisap darah dari kita seperti itu. Sehingga kadang untuk efek dari
tusukan tersebut adalah bentol-bentol atau gatal pada kulit kita seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis nyamuk. Jadi ada banyak jenis-jenis nyamuk ya. Kita mengenal ada nyamuk malaria, ada nyamuk cikungunya, ada nyamuk, ada banyak sekali sebenarnya, dan dari masing-masing nyamuk ini juga menyebabkan berbagai macam penyakit. Tapi kesemuanya memberikan mengakibatkan penyakit yang dalam hal ini penting sekali untuk kita bisa menjaga atau mencegah datangnya nyamuk itu sendiri. Nanti coba kita cari tahu ya bagaimana cara untuk mencegah datangnya nyamuk. Nah, kita harus tahu dulu penyebab banyaknya nyamuk ini apa ya. Ternyata lingkungan yang kotor, lingkungan yang kurang terawat, lingkungan yang kurang bersih itu menjadi sarang nyamuk. Adanya banyak baju bergantungan itu juga. Selanjutnya banyaknya sampah. Jadi selain lalat, sampah ini juga disukai oleh nyamuk. Terutama apa? Karena dari sampah-sampah ini ketika ada hujan mereka menggenangi air, tergenang oleh air. Jadi dalam air yang menggenang itu tadi banyak yang tadi sudah kita bahas di awal, banyak telur-telur nyamuk yang akhirnya berkembang jadi larva dan jadi pupa, sehingga bisa menghasilkan banyak nyamuk yang ada di sekitar kita. Nah, bahaya nyamuk itu sendiri ada banyak ya. Ada demam berdarah, ada malaria, ada demam cikungunya, ada penyakit kuning dan bahkan kaki gajah. Jadi dari masing-masing penyakit ini disebabkan oleh nyamuk yang berbeda-beda juga ya. Jadi tapi apapun itu nyamuknya, kita tetap harus menjaga diri karena semuanya sama-sama berbahaya, mengakibatkan penyakit seperti itu. Jadi kita jaga kebersihan lingkungan, jaga kesehatan diri kita juga, karena untuk imun yang rendah, apabila ada serangan nyamuk dengan spesies yang paling jinak sekalipun, ya maksudnya dengan hal yang tidak membahayakan sekalipun, ini masih justru akan bisa mengakibatkan hal yang fatal juga. Jadi kita tetap mengusahakan untuk menjaga kebersihan seperti itu ya. Nah, untuk pencegahan nyamuk ini ada banyak. Di sini beliau memberikan beberapa trik. Yang pertama adalah budaya 3M. Ini yang sering muncul di poster-poster seperti itu ya. Yuk 3M. Nah, 3M itu apa? 3M itu mengubur, menguras, dan menutup. Mengubur apa? Mengubur barang-barang bekas yang tadi bisa menampung air, yang tidak bisa hancur karena alam itu kita kubur. Jadi tidak bisa menampung air hujan, air ketika mungkin kalian menyiram atau apa. Nah, itu kita kubur ya. Setelah itu menguras penampungan air, bisa di bak mandi, bisa penampungan air minum, itu kita kuras secara berkala. Kenapa? Karena memang ya kita tahu tadi bahwa nyamuk ini bertelur di air, dan fase hidupnya nyamuk ini lebih banyaknya di air seperti itu. Setelah itu kita menutup penampungan air itu juga agar tidak menjadi sarang nyamuk ya. Selanjutnya tidak menggantung atau menumpuk barang. Jadi barang-barang yang kiranya ini tidak banyak kita gunakan, ini lebih baiknya disimpan pada tempat yang tertutup, yang tidak mudah dimasuki hal-hal yang kotor atau mungkin air dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menjadi sarang nyamuk. Setelah itu bisa juga kita mengusahakan menanam tanaman yang mampu mengusir nyamuk. Ada banyak, ada lavender, ada zodia, ada serai, ada geranium, ada rosemary, ada daun sukun jeruk. Nah, yang paling sering kita lihat ini adalah lavender. Lavender itu yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk anti nyamuk ya, untuk lotion anti nyamuk. Itu biasanya menggunakan lavender atau geranium. Oke. Nah, ini hanya beberapa, masih ada banyak lagi tanaman-tanaman lain yang bisa membantu untuk mengusir nyamuk itu sendiri.
Selanjutnya tentu ya, ini yang paling umum itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan diri kita, lingkungan tempat tinggal kita, bahkan lingkungan masyarakat kita juga kita coba untuk menjaga bersama-sama. Karena apabila ini tidak diusahakan oleh semua lini, dari yang paling kecil dari diri kita sendiri, keluarga, setelah itu bertahap masyarakat dan lingkungan secara lebih luas lagi, itu akan sia-sia juga. Karena nyamuk ini kan mungkin pada fase awalnya memang ada di air di sekitar kita, tapi ketika dia sudah menjadi nyamuk dewasa, dia akan terbang kemana-mana dan melingkupi luasan medan yang lebih luas lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita memasuki tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama adalah membuat poster tentang nyamuk. Jadi di sini anak-anak tadi sudah mempersiapkan buku gambar ya, dan sudah ada buku pewarna juga. Ini coba berikan satu contoh poster untuk berkaitan dengan nyamuk. Nah, berkaitan dengan isinya itu ada pada instruksi di halaman 137. Nah, pada poin yang ketiga ini dilakukan oleh masing-masing siswa ya, tidak berkelompok karena memang anak-anak belajar dari rumah. Oke, untuk informasi yang disampaikan bisa berupa gambar hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk. Nah, ini untuk simpelnya, untuk sederhananya, Bu Ria minta kalian pilih satu topik saja, tidak apa-apa, tidak perlu semuanya. Jadi isinya lebih fokus ya terhadap salah satu topik saja, seperti itu. Oke, untuk gambarnya nanti kalian boleh mencari sumber-sumber dari internet ya, poster tentang nyamuk. Jadi diusahakan nanti lebih berakam. Kalau kalian lebih kreatif membuat sendiri, wah itu lebih bagus ya. Oke. Nah, sudah dengan tugas yang pertama, ke tugas yang kedua. Di sini kalian diminta untuk memberikan saran. Jadi di halaman 139 di situ ada 2 gambar. Yang pertama ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Itu kira-kira apa ya saran yang akan kalian berikan? Yang kedua, di situ kalian melihat ternyata rumah tetangga kalian itu banyak sampah berserakan. Setelah itu banyak tadi sisa-sisa kaleng-kaleng bekas itu yang terisi air hujan. Mungkin di dalamnya juga ada banyak jentik nyamuk. Saran yang akan kamu berikan seperti apa? Nanti coba dikerjakan, ditulis di tema tugas. Oke, dikerjakan di tema tugas ya. Oke, yang ketiga di sini kalian bisa membuka pada halaman 141. Kita sudah berulang kali ini untuk belajar terkait dengan perkalian bersusun. Nah, ada 4 soal ya di situ. 4 soal ini silakan dikerjakan secara langsung dengan cara bersusun, dan pastikan kalian menghitung dengan benar, karena salah satu saja itu sudah bisa mempengaruhi hasil akhirnya ya. Oke, demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Bria mohon maaf. Tetap semangat anak-anak, meskipun di rumah Bu Ria rasa kalian tetap semangat dan tetap bisa mempersembahkan yang terbaik. Salam sehat, salam semangat di rumah, di sekolah. Saya yakin kalian bisa berprestasi, amin. Oke, tetap jaga kesehatan anak-anak. Bria tutup, ada kurang lebihnya Bria mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di grup ya. Bria tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.